Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Mari kita akan pelajari dalam pembelajaran berikut ini. Dalam kehidupan sehari. Pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu. Jika kalian belum bisa menggunakan sesuatu, misalnya kalian baru saja membeli suatu alat, kalian pasti akan membaca bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Biasanya dalam suatu alat baru, di situ ada petunjuk. Itulah yang disebut dengan teks petunjuk. Oke, akan kita pelajari langkah demi langkah apa itu teks petunjuk. Berikut. Teks petunjuk berisi penjelasan bagaimana menggunakan suatu benda. Ada juga teks petunjuk yang berisi bagaimana cara membuat sesuatu. Dalam teks petunjuk biasanya ada himbauan ataupun larangan dalam melakukan sesuatu. Dalam buku kalian ada contoh teks petunjuk menggunakan kipas angin. Coba kalian cek, kalian baca di halaman 41 dalam buku tema 2 4B. Pada halaman 41 terdapat contoh petunjuk penggunaan kipas angin. Kalian bisa baca sendiri bagaimana langkah demi langkah dalam petunjuk penggunaan kipas angin. Perlu kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam teks petunjuk. Yang akan kita pelajari ada 4 teks petunjuk. Yang pertama, teks petunjuk memakai obat. Kalian pasti pernah membaca teks petunjuk memakai obat. Yang kedua adalah teks petunjuk membuat sesuatu. Misalnya masak dan lain sebagainya, membuat kincir angin dan lain sebagainya. Yang ketiga, teks petunjuk menggunakan sesuatu. Seperti yang tadi, teks petunjuk menggunakan kipas angin. Dan yang keempat adalah teks petunjuk denah atau arah, sehingga kita tidak tersesat jika ingin pergi ke suatu tempat. Berikut ini adalah contoh teks petunjuk penggunaan obat. Di sini dalam contoh ini adalah obat dalam bentuk sirup. Pada contoh pertama tertulis aturan pakainya adalah anak-anak lebih dari 2 tahun 5 mili 1-2 kali sehari. Sedangkan dewasa 15 mili 1-2 kali sehari. Kocok dahulu sebelum dipakai, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan kering, terlindungi dari cahaya. Sedangkan contoh yang kedua, usia 0-1 tahun 3,5 kali sendok teh. Artinya, anak usia 0-1 tahun minum sebanyak 3 kali dalam sehari dan sekali minum sebanyak setengah sendok teh. Contoh berikutnya adalah teks petunjuk membuat suatu benda. Dalam teks ini, yang harus ada adalah yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, berikutnya adalah langkah-langkah pembuatan benda tersebut. Contoh selanjutnya adalah teks petunjuk arah atau denah. Dalam teks ini biasanya ada sebuah denah, kemudian ada petunjuk arah menuju dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam petunjuk arah atau denah,
biasanya menggunakan arah kanan, kiri, jalan lurus, ataupun menggunakan arah mata angin seperti timur, selatan, utara, ataupun barat. Selain itu, bisa juga diarahkan menggunakan kendaraan yang harus dikendarai untuk sampai tujuan. Teks petunjuk. Masih ingat tadi? Oke, yang pertama, teks petunjuk menggunakan obat, teks petunjuk membuat sesuatu, teks petunjuk menggunakan sesuatu, dan teks petunjuk arah atau dena. Oke, berikut ini akan kita pelajari ciri-ciri teks petunjuk. Tentu saja teks petunjuk berbeda dengan teks yang lainnya. Teks petunjuk mempunyai beberapa ciri. Yang pertama, suatu teks petunjuk menggunakan kalimat perintah, tapi kalimat perintahnya adalah kalimat perintah halus. Biasanya menggunakan partikel lah. Ciri yang kedua, kalimat petunjuk menggunakan makna lugas atau makna yang sebenarnya. Dalam teks petunjuk tidak menggunakan kata biasa. Ciri yang ketiga, teks petunjuk tidak menimbulkan keraguan atau menimbulkan banyak penafsiran, harus jelas. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Sedangkan ciri yang kelima, teks petunjuk memiliki bahasa yang jelas, efektif, dan sistematis, sehingga mudah untuk dipahami. Demikian tadi penjelasan yang Pak Guru sampaikan. Semoga penjelasan dari Pak Guru bisa kalian pahami. Sekian dulu dari Pak Guru. Tetap semangat, terus belajar. Jangan lupa untuk selalu beribadah, sholat, mengaji, dan lain sebagainya. Tetap patuh pada orang tua, jaga kesehatan. Protokol kesehatan harus tetap selalu dilaksanakan. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu pakai masker. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.